Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya di sini Hasanah Suffinati Wahdanim 21206100. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tata cara toharoh dari wudu, mandi, tayamum, dan juga istinja. Sebelum kita masuk pada pembahasan tentang bagaimana tata cara toharoh, kita akan bahas terlebih dahulu tentang apa itu toharoh. Toharoh merupakan ciri terpenting dalam Islam yang berarti bersih dan mensucikan seseorang secara lahir dan batin. Dalam kamus bahasa Arab, toharoh berasal dari kata toharoh. Secara bahasa atau etimologi berarti membersihkan dan mensucikan. Sedangkan menurut istilah terminologi bermakna menghilangkan hadas dan najis. Dengan demikian, toharoh adalah bersih dan suci dari segala hadas dan najis, atau dengan kata lain, membersihkan dan mensucikan diri dari segala hadas dan najis yang dapat menghalangi pelaksanaan ibadah seperti sholat atau ibadah lainnya. Berikut adalah dasar hukum toharoh dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Adapun dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Macam-macam toharoh. Para ulama telah mengklasifikasikan toharoh menjadi dua macam. Yang pertama yakni toharoh hakikiyah, yaitu bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, dan tempat. Yang kedua yakni toharoh hukumiyah, yaitu bersuci dari hadas. Toharoh jenis ini hanya berkenaan dengan badan yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama toharoh kubro, yaitu mandi. Yang kedua toharoh sughro, yaitu yang berupa wudu. Dan yang ketiga yakni pengganti keduanya dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan keduanya, mandi dan wudu, yaitu tayamum. Selanjutnya yakni alat toharoh yang terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yakni air mutlak, air yang suci dan mensucikan, yakni air yang masih murni dan belum atau tidak tercampur oleh sesuatu atau najis. Adapun air itu sendiri terdapat beberapa macam, diantaranya ialah air laut. Dari Abu Hurairah ia menceritakan, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kami berlayar di laut dan hanya membawa sedikit air sebagai bekal. Jika kami pergunakan air itu untuk berwudu, maka kami akan kehausan. Untuk itu, apakah kami boleh berwudu dengan menggunakan air laut?" Rasulullah menjawab, "Air laut itu mensucikan, di mana bangkai hewan yang berada di dalamnya pun halal." Yang kedua yakni air telaga. Jenis air ini tergolong suci dan mensucikan, sehingga air tersebut dapat dipakai untuk bersuci. Yang ketiga air sungai. Air sungai adalah air yang berjumlah banyak dan tergolong suci dan mensucikan sehingga dapat dipakai untuk bersuci. Air yang keempat yakni air hujan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 11. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kalian. Air hujan adalah air yang diturunkan oleh Allah dari langit.
Air hujan selain bermanfaat bagi tanaman dan tumbuh-tumbuhan, juga kepada makhluk hidup lainnya, khususnya manusia. Air hujan sangat bermanfaat dalam melakukan taharah, sebab air hujan tergolong air suci dan mensucikan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 48. Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Yang kelima yakni air salju. Air salju atau air es adalah air yang dapat dipakai bersuci, sebab jenis air ini tergolong suci dan mensucikan. Air yang dapat dipakai bersuci karena air ini tergolong suci dan mensucikan. Selanjutnya nomor 6 yaitu air embun. Yang ketujuh air mata air seperti air zam-zam. Yang kedelapan yakni air yang berubah karena lama tidak mengalir. Jenis air ini disebabkan karena tempatnya tercampur dengan sesuatu yang memang tidak bisa dipisahkan dari air itu sendiri, seperti lumut atau daun yang berada di permukaan air. Adapun selain air mutlak, juga ada beberapa air yang bisa dipakai bersuci. Di antaranya ialah yang pertama, air yang tercampur oleh sesuatu yang suci. Air dalam jumlah yang banyak apabila berubah warnanya karena tidak mengalir. Yang kedua yakni air mustakmal, yaitu air yang sudah dipakai atau terjatuh dari anggota badan yang berwudu. Hal ini berdasar pada sifat wudu Rasulullah sebagaimana diriwayatkan dari Abu Juhaifah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menemui kami pada tengah dan air untuk berwudu dibawa ke hadapannya. Setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam diambil oleh sekelompok orang dan mereka mengolesi tubuh mereka dengan air bekas wudu itu sebagai suatu berkah. Yang ketiga, air yang terkena najis. Menurut kesepakatan ulama, jika air banyak yang terkena najis mengalami perubahan, baik berubah rasa, warna maupun baunya, maka air tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci. Sebaliknya, apabila air tersebut tidak mengalami perubahan, yaitu rasa, warna, dan bau, air ini tetap suci dan mensucikan. Yang keempat, air banyak adalah air yang jumlahnya mencukupi 2 kulah. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, apabila jumlah air itu mencapai 2 kulah, maka air itu tidak mengandung kotoran atau tidak najis. Imam Syafi'i telah menetapkan air yang tidak menjadi najis karena terkena atau tercampur benda najis, yaitu selama tidak berubah sifatnya sebanyak 2 kulah atau 5 geribah. Yang kelima, air yang tidak diketahui kedudukannya. Hal ini berdasar pada kisah Rasulullah pernah melakukan suatu perjalanan pada malam hari, di mana beliau dan para sahabat melewati seorang yang tengah duduk di pinggir kolam yang berisi air. Kemudian Umar radhiyallahu an bertanya, apakah ada binatang buas yang minum di kolammu ini pada malam hari? Maka Rasulullah berkata, wahai pemilik kolam, jangan engkau beritahukan kepada Umar, karena itu suatu hal yang keterlaluan mempersulit diri sendiri. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Air jenis ini seperti air yang berada di jalanan atau di suatu tempat yang tidak diketahui kesuciannya, maka air tersebut tetap suci, sebab Allah tidak membebani seseorang untuk mencari hakikat air tersebut. Alat taharah yang kedua yakni tanah yang suci di atas bumi, pasir, batu, dan tanah berair. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bumi dijadikan masjid dan suci bagiku. Tanah bisa dijadikan sebagai alat taharah jika air tidak ada atau tidak bisa menggunakan air karena sakit dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut dalam firman Allah Quran Surah An-Nisa ayat 43. Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengizinkan Amr bin Al-Ash radhiyallahu an bertayamum dan jinabat pada malam yang sangat dingin, karena Amr bin Al-Ash mengkhawatirkan keselamatan dirinya jika ia mandi dengan air yang dingin.
Nah, memasuki inti dari pembahasan video ini yakni tutorial toharoh, wudhu, mandi, tayamum, dan istinja. Berikut penjelasannya. Tutorial toharoh yang pertama yakni tentang wudhu. Pengertian wudhu. Secara bahasa, kata wudhu berasal dari kata al-wada'ah yang artinya bersih dan cerah. Wudhu adalah membasuh bagian tertentu yang boleh ditetapkan dari anggota badan dengan air sebagai persiapan bagi orang muslim untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, wudhu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dengan menggunakan air, dengan tujuan untuk menghilangkan hadas kecil atau hal-hal yang dapat menghalangi seorang muslim melaksanakan ibadah sholat atau ibadah lainnya. Tata cara wudhu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, niat. Yang kedua, membaca basmalah sambil mencuci kedua belah tangan sampai pergelangan tangan dengan bersih. Yang ketiga, berkumur-kumur 3 kali sambil membersihkan gigi. Yang keempat, mencuci lubang hidung, lalu mencuci muka 3 kali, mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu, dan dari telinga kanan ke telinga kiri, sambil niat berwudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Setelah mencuci muka, lalu mencuci kedua belah tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Mengusap kepala sampai sekali usapan, yaitu dengan membasuhi kedua telapak tangan, lalu mengusapnya dari kepala bagian atas, batas normal tubuhnya rambut, sampai ke tengkuk, kemudian mengembalikannya ke depan. Itu untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan cukup dari sebagian kepala saja. Setelah mengusap kepala, kemudian mengusap kedua daun telinga, yaitu memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang telinga dan mengusap kedua bagian luar telinga dengan ibu jari. Selanjutnya, membasuhi atau mencuci kedua kaki sebanyak 3 kali, mulai dari ujung jari jemari kaki sampai dengan kedua mata kaki. Dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan wudhu, wajib dikerjakan secara berturut-turut, artinya yang dahulu harus didahulukan dan yang akhir harus diakhirkan. Demikian pula dengan mendahulukan mencuci atau membasuh bagian yang kanan dibandingkan yang kiri. Dan yang terakhir, membaca doa setelah wudhu. Doanya yaitu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawamina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Taharah yang kedua yaitu mandi. Pengertian dari mandi yaitu secara umum dapat berarti meratakan air ke seluruh anggota tubuh dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Sedangkan menurut syariat Islam, mandi berarti bersuci dengan air sebagai alat bersuci dengan cara meratakan air yang suci lagi mensucikan ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung telapak kaki menurut tata cara tertentu yang disertai niat yang ikhlas karena Allah untuk mensucikan diri. Dengan demikian, mandi wajib atau janabat dapat diartikan sebagai proses penyucian diri seseorang dari hadas besar yang menempel, baik terlihat atau tidak terlihat di badan, dengan cara menggunakan atau menyiramkan air yang suci lagi mensucikan ke seluruh tubuh. Berikut adalah tata cara mandi. Bagi orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, apabila telah berada dalam keadaan berhadas besar, maka wajiblah baginya untuk mandi. Berikut ini penjelasan tentang tata cara mandi wajib. Yang pertama yakni niat dalam hati. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa segala amalan harus disertai dengan niat. Yang kedua, membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, diawali dengan membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Yang keempat, membasuh kemaluan dengan tangan kiri, yakni membersihkan kotoran yang terdapat padanya. Lalu,
membersihkan tangan kiri, sebab tangan kiri sudah digunakan membasuh kemaluan dan membersihkan kotoran. Yang keenam, berwudu, yakni mengambil air wudu sebagaimana berwudu ketika ingin melaksanakan sholat. Yang ketujuh, yakni menyiram tubuh bagian sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian menyiram tubuh bagian sebelah kiri, dilanjutkan dengan menyela-nyela rambut secara merata atau menggosokkannya sampai menyentuh kulit kepala dan menyiramkan air ke kepala, masing-masing 3 kali siraman. Yang kedelapan, meratakan guyuran air ke seluruh tubuh sambil menggosok seluruh badan. Dan yang terakhir, bergeser dari tempat semula kemudian membasuh kaki. Apabila mandi wajib sudah dilaksanakan, maka seseorang boleh melaksanakan ibadah seperti sholat. Sebab di dalam mandi janabah sudah terdapat wudu sebagai syarat sahnya sholat. Selama yakin bahwa dalam proses mandi tadi wudu tidak batal. Akan tetapi apabila ragu batal atau tidaknya wudu dalam proses mandi janabah, maka ia harus mengulang wudu setelah mandi. Toharoh yang ketiga yakni tayamum. Pengertian dari tayamum yaitu menurut bahasa kata tayamum berarti sengaja, sedangkan menurut istilah syariat tayamum berarti beribadah kepada Allah yang secara sengaja menggunakan debu yang bersih dan suci untuk mengusap wajah dan tangan jika dengannya menghilangkan dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih dan suci sebagai pengganti wudu dan mandi karena tidak mendapatkan air atau karena tidak bisa menggunakannya dikarenakan menimbulkan suatu bahaya. Berikut adalah tata cara tayamum. Yang pertama, membaca basmalah dengan berniat nawaitu tayamum istibahati sholati farlillahi ta'ala. Yang kedua, meletakkan kedua tangan ke tanah atau debu yang suci. Apabila tidak ada tanah yang khusus disediakan, maka boleh ke dinding atau jendela atau kaca yang dianggap ada debunya, boleh pasir, batu, atau yang lainnya. Yang ketiga, debu yang ada di tangan kemudian ditiup dengan tiupan ringan, baru mengusapkan debu ke wajah sekali usapan. Yang keempat, apabila seseorang menambah usapan ke lengan sampai siku, maka kembali diletakkan tangan ke debu kemudian diusapkan kedua telapak tangannya ke lengannya hingga ke siku. Dan jika hanya mengusap kedua telapak tangannya saja, maka hal itu dianggap sudah cukup baginya. Pembahasan toharoh yang terakhir yakni istinja. Pengertian istinja. Istinja adalah bersuci dengan air atau yang lainnya untuk membersihkan najis yang berupa kotoran yang ada atau menempel pada tempat keluarnya kotoran tersebut, kubul dan dubur, seperti berak dan kencing. Jadi, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur adalah sesuatu yang dianggap kotor dan wajib dibersihkan atau dihilangkan dengan menggunakan air atau yang lainnya. Dalam istinja, orang boleh memilih 3 cara. Yang pertama, istinja dengan batu terlebih dahulu lalu dengan air, dan ini cara terbaik. Yang kedua, istinja dengan air saja, dan yang ketiga, istinja dengan batu saja. Namun, jika dibandingkan antara pilihan kedua dan ketiga, lebih baik pilihan kedua yaitu menggunakan air. Tata cara istinja. Ada beberapa ketentuan khusus yang harus dipenuhi ketika orang istinja dengan batu atau benda lain yang memiliki kesamaan fungsi dengannya. Yang pertama, minimal menggunakan 3 batu atau 1 namun memiliki 3 sisi. Yang kedua, 3 batu tersebut dapat membersihkan tempat keluarnya kotoran, kubul atau dubur, sehingga bila belum bersih maka harus ditambah. Yang ketiga,
Tidak boleh ada tetesan air atau najis lain selain tinja dan kencing yang mengenai kubul dan dubur. Yang keempat, najis yang keluar saat buang hajat tidak boleh melewati shofar, lingkaran batas dubur, atau melewati hasyafah, pojok zakar. Yang kelima, najis yang dibersihkan bukan najis yang sudah kering. Dan yang terakhir, najis yang keluar tidak berpindah ke anggota tubuh yang lain, semisal selangkangan, paha, dan lain-lainnya. Bila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas, maka mustanji atau seorang yang istinja harus menggunakan air. Dari bab toharoh dapat kita ingat bahwa tidak sah sholat seseorang yang tidak berwudu, dan tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak menyebut nama Allah di permulaan wudhu. Akhirul kalam, syukran jazakumullah khairan kasiran wal qulami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.